nanti apakah kasusnya tersebut mana yang paling mengancam jiwa. Kemudian untuk penata laksanaan ya atau rencana tindakan ini lebih ke penata laksanaan shock kalau sistem pencernaan, karena seringnya untuk sistem pencernaan ini soal-soalnya mengarah pada pasien-pasien yang shock ya, karena bisa shocknya bisa karena kalau di sini karena perdarahan ya bisa perdarahan tapi kasusnya pada sistem pencernaan ya, atau bisa jadi pada kasus tadi keracunan kemudian pasiennya bisa muntah atau diare hebat ya. Nah, ini lebih nanti ke penata laksanaan shock. Apa saja yang biasa sering muncul atau sering dijumpai pada soalnya ya soal penata laksanaan atau implementasi adalah pemilihan jenis cairan dan transfusi. Jadi kalau misalkan tindakan, gimana penata laksanaannya? Oh, kalau milih cairan yang bagaimana, berapa, begitu ya. Kemudian berapa pemberiannya. Kalau transfusi, ya kaitannya kalau misalkan pasiennya butuh transfusi, bagaimana sistematikanya transfusi itu atau kriteria pasien yang harus transfusi harus bagaimana. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian untuk tindakan keperawatan pada pasien-pasien dengan sistem pencernaan seringnya yang muncul ini kan keracunan nih. Berarti pasiennya bilas lambung, tahapan bagaimana SOP-nya kita pahami ya. SOP untuk bilas lambung prinsipnya bagaimana, kemudian pemasangan NGT mungkin karena bilas lambung ini seringkali dengan pemasangan NGT terlebih dahulu. Maka kita harus perhatikan, contoh misalkan pasiennya di situ sudah dipasang NGT belum? Baru dibilas lambung. Apakah memang sudah dipasang NGT baru dibilas lambung? Biasanya seringnya lebih ke arah ke teknis ya atau SOP-nya. Kemudian IV line. IV line ini kaitannya biasanya sama penata laksanaan shock. Kemudian untuk evaluasinya, evaluasi apa yang paling sering muncul adalah evaluasi pada kestabilan hemodinamik. Jadi lebih ke ini ya, hemodinamik seringkali memang indikasinya adalah TTV, kemudian perfusi perifer. Perfusi perifer itu ya mulai dari CRT-nya, kemudian bagaimana akralnya. Kalau TTV tadi ya juga sudah ya ada di sana. Ini untuk evaluasi kestabilan hemodinamik pada sistem pencernaan. Oke, sekarang kita masuk ke sistem selanjutnya. Nah, ini. Untuk sistem selanjutnya yang seringkali dibahas ini pengkajian untuk sistem endokrin ya, sistem endokrin. Sistem endokrin ini apa? Sistem endokrin ini pokok-pokok materi yang paling sering dimunculkan adalah shock ya, tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock bisa masuk ke endokrin, bisa masuk ke pencernaan. Kenapa kok endokrin ini juga bisa masuk tanda-tanda shock? Karena pasien-pasien dengan kegawatan endokrin juga bisa jadi ada tanda-tanda yang mengarah ke shock. Kemudian pasien dengan penurunan kesadaran ya. Penurunan kesadaran ini sebenarnya luas, tapi pada pasien-pasien dengan sistem endokrin kita bisa lihat seringnya memang endokrin ini pasien-pasien dengan yang paling sering muncul ya, pasien dengan diabetes. Nah, makanya ada di sini kondisi ketoasidosis gitu ya. Kemudian gangguan hemodinamik, nadinya bisa naik, tekanan darahnya turun ya, atau nilai GDS-nya. Nah, ini adalah untuk pengkajian sistem endokrin, kegawatan sistem endokrin. Nanti tadi mungkin sudah dibahas sama Budaya ya tentang penurunan kesadaran, GCS gimana gitu. Tidak akan diulang di sini karena di sini saya hanya menjelaskan beberapa poin-poin pokok materinya. Dan untuk masalah keperawatan, ini sistem endokrin juga bisa jadi yang muncul adalah defisit volume cairan. Apakah mungkin Bu, masalah keperawatan yang lain juga akan muncul? Sangat mungkin sekali, apalagi disertai dengan penurunan kesadaran ya. Kalau penurunan kesadaran ya bisa jadi nanti yang paling prioritas apa? Kok misalkan ada sudah tanda-tanda penurunan kapasitas adaptif intrakranial, silahkan diambil itu ketika tanda-tanda di sana muncul ya, tanda-tanda di sana muncul ke arah situ.
Atau misalkan penurunan perfusi ya, resiko penurunan perfusi cerebral itu bisa jadi akurat, mana yang paling prioritas itu harus kita amati dengan jeli satu persatu. Kemudian untuk intervensinya, intervensi ini seringkali pasien-pasien dengan sistem endokrin ini bisa jadi pemasangan IV line, terapi insulin atau pemberian dextrose ya. Nah, kalau ini kita bisa melihat bahwasannya pada pasien gawat darurat endokrin kalau ada pemberian ya itu termasuk kondisi kegawat daruratan endokrin. Jadi bisa jadi pasiennya penurunan kesadaran, kegawatan penurunan dengan ditandai adanya penurunan kesadaran karena gula darahnya tidak terkontrol, atau bisa jadi karena penurunan glukosa darah yang masif atau penurunan glukosa darah yang sangat sistem endokrin atau kegawatan sistem endokrin. Maka kalau tadi misalkan teridentifikasi gula darahnya meningkat ya, bagaimana terapi insulin yang diberikan? Nah, ini kita sudah harus kita pahami prosedurnya bagaimana pemberian insulin. Bahwasannya di sini nanti ketika ada tanda-tanda pasien dengan penurunan kesadaran akibat dengan ditunjukkan adanya rendah atau hipoglikemi, berarti dia pemberian dextrose. Gimana tahapannya? Nah, berapa yang harus diberikan itu kita harus paham. Nanti silahkan kalau misalkan ya mau nyatet satu-satu kira-kira gimana penata laksanaannya, tahapannya bagaimana, bikin catatan-catatan penting gitu, boleh. Apa penting yang soal-soal gawat darurat. Silahkan nanti dirangkum satu-satu nggih. Kalau dijelaskan panjang lebar di sini tidak akan selesai-selesai nanti karena waktu yang sangat terbatas. Oke. Selanjutnya untuk sistem muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal sudah di ini ya, di luar kepala ya, tanda-tanda fraktur. Jadi bagaimana tanda-tanda fraktur, kemudian status neurovaskuler, bahkan kegawatan yang menunjukkan bahwasannya adanya kompartemen sindrom. Nah, ini adalah pengkajian yang harus kita pahami, apa saja tanda-tanda frakturnya, apa saja status neurovaskulernya, apa saja, kemudian tanda-tanda kompartemen apa saja ya, kompartemen sindrom apa saja. Kemudian untuk masalah keperawatan ini adalah yang paling sering muncul gangguan mobilitas fisik ini jelas ya. Resiko kurang volume cairan juga ketika ada perdarahan, maka nanti bisa jadi pasien dengan fraktur ini kan memang karena yang bikin soal kan ya suka-suka yang bikin soal gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata frakturnya ini complicated ya, banyak sekali dan kemudian disertai dengan penurunan kesadaran dan seterusnya, otomatis gangguan mobilitas fisik di sini bisa jadi tidak menjadi priority. Tetapi pasti gangguan mobilitas fisik ini masuk di dalam masalah keperawatan, khususnya kegawatan pada sistem muskuloskeletal. Cuma nanti ketika kita disuruh memprioritaskan, maka silahkan prioritaskan sesuai dengan kasus yang muncul. Ketika dia disertai juga dengan perdarahan hebat, maka yang mana yang harus diatasi dulu? Perdarahan hebat, hemodinamiknya sudah mulai tidak stabil, ya maka yang itu bisa dilakukan, misalkan ya itu dilakukan dulu untuk mengatasi misalkan kurang volume cairannya gitu. Atau misalkan sudah ada tanda-tanda shock, berarti menata laksanaan shocknya bagaimana. Kemudian selanjutnya menelaah komplikasi fraktur atau mendiagnosis nyerinya, atau bahkan ini kerusakan mobilitas fisik dan resiko gangguan neurovaskuler. Jadi ini seringkali kita juga diminta untuk menelaah apa saja komplikasi pada pasien-pasien dengan fraktur tadi. Cuma memang tidak terlalu banyak
rata-rata memang kalau gawat darurat itu seringnya inilah rata-rata ya masalah keperawatan sama pengkajian atau bahkan implementasi ini. Nah, implementasi ini yang paling sering EV line. Jadi memang kadar sama KMB itu mirip-mirip ya, cuma memang settingnya aja sama itu tadi apa namanya masalah keperawatannya yang mana yang paling membahayakan edisi ya. Kemudian selain pemasangan EV line juga ada mungkin ada ini tindakan pelvic wrapping. Jadi gimana standarnya pelvic wrapping atau pemasangan bidai atau bahkan tata laksana perdarahan yaitu dilakukannya balut tekan. Nah, nanti ini tahapannya bagaimana ini teman-teman? Kita mulai review lagi, Bu Isni tidak akan menjelaskan satu-satu lagi ya tahapannya seperti ini kecuali nanti kita bahas soal ya. Jadi buat catatan-catatan ini loh nanti yang kira-kira nanti akan muncul atau akan dimunculkan di soal. Makanya nanti kita akan sering mengulang atau sering latihan soal supaya kita tahu mana yang apa namanya yang bisa membantu kita latihan agar nanti terbiasa mengerjakan soal kadar. Oke, selanjutnya untuk sistem genitourinari. Kalau untuk sistem genitourinaria ini pengkajian suara nafas ini bisa jadi ini ya muncul ya ronki pada edema paru dan edema ekstremitas. Nah ini adalah tanda gejala pada pasien-pasien CKD ya. CKD kalau ini edema ekstremitas pada area edema ekstremitas. Ini kalau ronki ini pada pasien-pasien dengan edema paru akibat komplikasi gangguan pada sistem urinaria. Oke, kemudian untuk masalah keperawatan, kalau ini lebih ke pertukaran gas apabila sudah ada tanda-tanda edema paru ya, kemudian kelebihan volume cairan juga bisa. Kenapa? Karena ini lebih ke arah edema ekstremitas pada pasien-pasien yang kelebihan volume cairan. Dan kemudian untuk intervensinya ada pengaturan posisi yang tepat seperti apa, kemudian kolaborasi diuretik atau bahkan penata laksanaan hemodialisis. Jadi nanti ini adalah beberapa intervensi yang mungkin akan digunakan sebagai gambaran soal pada pasien-pasien dengan gangguan atau kegawat daruratan sistem genitourinaria. Kalau kegawatannya bisa pada pasien dengan CKD ya, seringnya itu memang CKD, kemudian pasien-pasien dengan acute kidney injury itu juga bisa. Seringnya itu kalau kasus-kasus genitourinaria. Kalau kasus-kasus genitourinaria yang seperti apa prostat, kemudian urolitiasis itu nanti lebih arahnya ke KMB. Tapi kalau misalkan kasus-kasus kegawatan akan masuk ke arah sini tadi. Biasanya memang kegawatan kalau CKD kayak gitu ya, Pak, kondisi-kondisi kritis terminal lah, memang akan ditemukan tanda-tanda seperti ini, tanda gejala atau pada kajian seperti ini. Kemudian untuk yang sistem integumen. Untuk sistem integumen ini ada beberapa soal yang sering kali muncul ya, karakteristik luka bakar. Nah, luka bakar ini kalau masih ranah KMB biasanya paling prosentasenya begitu kan ya. Tapi kalau gawat darurat, luka bakar ini kalau kondisi gawat daruratan berarti pada kasus ini areanya seringnya memang yang lebih luas atau pada area saluran pernafasan ya. Jadi kalau sudah ada burn injury pada area pernafasan, ini masuknya nanti lebih ke gawat daruratan. Luas luka, areanya, derajatnya, atau bahkan suara nafasnya. Nih, kalau gawat darurat tadi ya, kalau misalkan rekan-rekan menemukan tanda gejala apa yang menunjukkan kegawatan pada pasien-pasien dengan luka bakar, berarti sudah ada gangguan yang menunjukkan pada area-area sistem pernafasan ya. Kemudian untuk masalah keperawatannya, bisa masalah gangguan keseimbangan cairan, kemudian gangguan integritas kulit, atau resiko infeksi. Nah, masalah keperawatan ini nanti bisa muncul pada pasien-pasien dengan
gangguan pada sistem integumen atau kegawatan sistem integumen. Cuma kalau misalkan kegawatan ya, kalau kegawatan itu lebih pada pasien ini ya, keseimbangan cairan. Kemudian nanti kalau sudah ada gangguan pada RW otomatis nanti masalahnya lebih ke ABC-nya ya, RW-nya. Kalau misalkan ada burn injury pada area saluran pernafasan. Kemudian untuk implementasi bisa kita perkirakan, bisa jadi soalnya terkait dengan perhitungan kebutuhan cairan atau bisa bagaimana pemantauan TTV atau pergantian cairan 8 dan 16 jam kemudian pada pasien dengan luka bakar atau pemasangan ETT. Ini bisa jadi muncul. Karena apa? Pasien-pasien dengan kondisi gawat darurat ya, gawat darurat khususnya sistem integumen, ini nanti kondisi-kondisi tersebut merupakan kondisi yang cukup penting ya, cukup penting dan nanti akan sering kali muncul. Ini kira-kira beberapa hal yang yang nanti akan muncul pada pasien-pasien atau soal pada kasus-kasus kegawatan pada sistem integumen. Oke, kemudian tadi triase, kayaknya triase sudah dibahas sama Bu Daya tentang pengkajiannya, baik itu primary atau secondary survey, triase bencana atau triase rumah sakit, kayaknya sudah ya. Penentuan prioritas labelingnya sudah ya tadi ya? Iya, Bu, sudah. Oke. Jadi biar tidak terlalu banyak bercerita, saya yakin kalau saya banyak bercerita nanti podo ngantuk KB. Karena siang-siang gini memang enaknya istirahat ya. Masuk, Bu. Iya, Bu. Iya, oke, biar gak ngantuk wes. Sekarang coba, ini ada beberapa soal ya. Kita analisis. Silahkan nanti kalau rekan-rekan mau memberikan feedback, dalam hal ini mau jawab, monggo silakan. Bebas ya, silahkan di unmute atau dibuka speakernya mau jawab apa. Oke, kita mulai ya. Coba ini ada soal endokrin. Silahkan dibaca. Coba. Kelihatan nggih? Kelihatan, Bu. Coba. Ada seorang perempuan diantar ke UGD. Ada yang sudah jawab. C. Apa? Oke, ada yang jawab E. Ada yang jawab A? Oh, salah. Kok insulinnya kurang? Kurang. Kalau jenengan ada soal kayak gini yang dibaca soalnya, case-nya dulu, kasusnya dulu, apa soalnya dulu? Soalnya dulu. Iya, benar. Memang soalnya dulu ya. Penyebab penurunan kondisi pasien, berarti kondisinya yang turun nih. 55 tahun, DD, tidak sadar. Apa? C. Ada yang jawab C. Cocok. C, cocok. Oke. Ada lagi nggak yang punya jawaban yang lain? Enggak? Sudah. Kalau kita ngelihat di sini coba gula darahnya 40 mg per desiliter ya. Berarti pasiennya hipoglikemi. Kalau kita lihat soal ini antara jawaban A, B, C, D, E. Kalau lupa mengkonsumsi sulfonylurea, kemungkinannya apa? Gula darahnya naik apa turun? Naik. Dosis obat glikemi oral kurang? Naik ya. Ideannya ya. Kalau meningkatkan porsi latihan atau aktivitas? Turun. Iya, kemungkinan dia turun. Kalau asupan nutrisinya berlebihan, kemungkinan juga naik. Asupan insulinnya berkurang juga kemungkinan naik. Jadi paling tepat penyebab penurunan kondisi pasien pada kasus ini adalah pasien meningkatkan porsi latihan atau aktivitas. Jadi ini contoh soal ini ini konsep ya, seperti pengkajian. Jadi hampir mirip dengan pengkajiannya. Ini kemudian
gitu. Dapat meningkatkan glukosa sehingga efeknya dapat menyebabkan hipoglikemi. Kalau lupa mengkonsumsi OHO, dosis rendah, asupan nutrisi berlebih, atau kurangnya konsumsi insulin itu bisa meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Tadi sudah kita analisis satu-satu ya. Oke, sekarang coba untuk soal yang kedua. Balut tekan. Lalu tekan. Lalu tekan. Pasang IV line. Pasang IV line. Ada A, ada C. Pasang IV. Pasang IV line. Balut tekan. Balut tekan. Lalu Oke. tekan, Bu. Lalu tekan. Oke. Sebentar, ada dua jawaban ya. Dua jawaban mayoritas, ada dua jawaban mayoritas antara A dan C. Kalau kita melihat kasus ini, ya, coba kita baca bareng-bareng tindakan yang harus segera dilakukan ya. 25 tahun ke UGD kecelakaan. Pengkajiannya fraktur terbuka femur sinistra, masif perdarahan, tekanan darahnya 90-60, nadinya 110, frekuensi nafas 24. Kalau ini kita lihat berarti sudah menunjukkan adanya mulai ya tanda-tanda penurunan sirkulasi ya, darahnya mulai ada, ini sudah mulai kompensasi nih 110 kali per menit. Ini juga sudah mulai turun tekanan darahnya. Yang harus segera dilakukan, kalau kita lihat di sini memang di sini tidak ada penjelasan apakah di sini sudah diberikan sudah diberikan IV line atau belum ya? Iya, di sini tidak ada penjelasan sudah diberikan IV line atau belum. Kemudian apakah sudah dibalut tekan atau belum juga tidak ada penjelasannya. Lah, dipasang bidai juga tidak ada penjelasannya, pasang kateter, berikan O2 juga tidak ada penjelasannya. Ini menunjukkan bahwa semuanya belum dilakukan kalau kita melihat kasus di sini. Nah, kalau gitu yang paling harus cepat dilakukan yang mana? Nah, kalau di sini ada yang jawab IV line, ada yang jawab ini. Jadi memang prinsipnya adalah, ini kalau di sini jawaban kuncinya adalah dilakukan balut tekan. Kenapa balut tekan? Sekarang gini analisisnya. Ini semuanya benar sebenarnya, iya kan? Jawaban semuanya kan benar. Cuma yang paling harus segera dilakukan apa? Kalau di rumah sakit mungkin bisa dilakukan secara bersamaan, dibalut tekan atau dipasang IV line. Cuma kalau misalkan kita harus mengurutkan mana yang harus diberikan di awal, maka bagaimana kita harus mengontrol perdarahan itu yang harus diutamakan. Jadi piye carane itu tadi darahnya tidak banyak yang keluar, ya kan? Karena ada perdarahan masif, jadi dibalut tekan. Baru pada waktu yang cukup singkat juga harus dipasang IV line, begitu. Ya, kemudian biasanya ya bareng-bareng kasih O2 juga, gitu kan? Nih, jadi ini yang jawaban untuk soal muskuloskeletal. Kadang-kadang itu sih rekan-rekan memang kita harus mencermati apakah soalnya yang bikin soal itu biasanya memang dipilih yang memang jawabannya benar semua gitu. Kalau jawaban benar semua, berarti kita tinggal memprioritaskan kira-kira mana yang paling harus segera gitu ya, harus segera dilakukan. Oke. Sampun, barangkali ada yang ditanyakan dulu terkait dengan soal muskuloskeletal ini yang tadi, yang soal ini. Lanjut, ah? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Lanjut, Bu. Saya lanjutkan, nggih. Oke. Untuk soal genito urinari, seorang apa ini? Saya tak diam dulu. Urine output. Urine output. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? R. Ada yang putus-putus suaranya? Urine output tuh.
Urin output. Urin Oke. output. EKP ya. Nggak ada yang ini ya. RR. Tapi kira-kira kalau misalkan kita jawab semua, sebenarnya tekanan darah harus dievaluasi, bener nggak? Betul. Frekuensi nafas juga evaluasi, Betul. natrium juga, Betul. kalium juga, semuanya bener ini Ya. sebenarnya. Cuma ini pertanyaannya adalah dari tindakan kolaboratif. Ini kolaboratif yang diberikan adalah pemberian diuretik furosemid 3 kali 3 ampul ya. Keliru Gijani menggunakan satuannya nggak ampul lagi ya, miligram ya harusnya ya. Oke, kalau misalkan seperti ini menunjukkan bahwasannya yang perlu kita evaluasi pada pasien-pasien dengan kondisi yang demikian, dari tindakan kolaboratif ini, maka ya ini tujuannya apa sebenarnya pemberian furosemid gitu. Kalau diuretik berarti kita harus mengkaji bagaimana urin outputnya. Rekan-rekan kalau seperti ini saya yakin rekan-rekan transfer podo paham KB. Tapi arek-arek yang reguler ini kan ada ya campur ya kan ya. Reguler sama transfer campur. Semuanya kita belajar bareng-bareng. Bisa jadi kadang-kadang masih bingung ini. Tujuannya apa sih terapi kayak gitu ya. Ini kita belajar bareng-bareng bahwasannya memang pasien-pasien diberikan diuretik ya. Diuretik ini tujuannya adalah mengeluarkan cairan sehingga mengeluarkan cairan melalui output melalui urin ya, urin output, sehingga harapannya ini di sini yang ada penimbunan cairan dan ada edema kelebihan cairan ini di ekstremitas ini bisa dikeluarkan. Sehingga yang perlu kita evaluasi dari tindakan kolaboratif ini adalah bagaimana urin outputnya. Ini tuh ya, obat diuretik ini kerjanya di tubulus yang mencegah reabsorpsi air sehingga urin outputnya bisa meningkat. Ini jawaban kunci. Jadi apa yang reguler dieling-eling ya, bahwasannya memang ada beberapa kadang-kadang kenapa pada saat kita memberikan memberikan bimbingan biasanya seringnya itu kadang-kadang kalau diminta untuk ngasih ngasih obat-obatan, terapinya apa, fungsinya apa, salah satu tujuannya adalah ini untuk mengenalkan bahwasannya obat-obatan ini tujuannya untuk apa sih. Makanya kemarin pada saat nurse ya, kita dituntut untuk itu paling tidak ya harus tahu obat-obatan ini untuk apa. Kuncinya perawat di situ untuk evaluasi tindakan-tindakan kolaboratif. Oke, sekarang ini soal integumen. Laki-laki, monggo dibaca dulu. Kebutuhan cairan. 50. 3.600. Nah, 3.600. 2.600. 3.600. 3.600. 3.600. Kayaknya sudah sering ya. Kemarin ketemu soal-soal kayak gini juga kan? Ya. Tadi di budaya. Oh, tadi budaya juga ada. Ini soal integumen adalah ya, hampir sama. Sapal. Ya oke, luas luka bakar 36%, berat badannya 50 ya. 4 cc kali berat badan kali luas luka bakar per 24 jam ini diingat-ingat. Barangkali ada yang lupa. Jadi sumur ini muncul ya, baik itu soal-soal KMB ataupun soal-soal gadar. Kemudian 4 cc ini ya, kali berat badan ini kan 24 jam, nanti dibagi 2. Ya, dikali 36%. Mahasiswa temen ngerti. Mahasiswa temen. Setengahnya diberikan 8 jam pertama, kemudian Mahasiswa temen ngerti. setengah hitungan cairannya diberikan 16 jam berikutnya. Jadi tadi pertanyaannya berapa tadi? 8 jam pertama sehingga diberikan 3.600. Wes mau mari dibahas ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Duh, ini soal triase. Kayaknya ini mungkin juga sudah dijawab budaya mungkin. Sudah ada soal ini. Barangkali ini tadi dibahas di budaya juga. Sudah?
Bu. Wah, wis mari dibahas kabeh. Oh iya, tadi kan soal triase memang dari budaya ya. Ya. Tuh wis mari. Besok saya usahakan ngasih soal yang lebih variatif ya pada saat Ya. pembahasan. Ini mau saya tanyakan untuk soal untuk pertemuan selanjutnya memang jadwalnya kan pakai ini ya, pakai apa namanya? Pakai Zoom. Zoom-nya kan di-link-kan di YouTube. Di YouTube. Nah, apa namanya, harapan saya nanti teman-teman kan mungkin yang di pelayanan kan kadang-kadang ada yang memang tidak bisa menyimak begitu. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Rohman selaku ketua, apakah memang diizinkan untuk memberikan apa namanya, memberikan soal-soal ekstra di luar apa namanya, di luar materi ya. Nanti kalau misalkan diperkenankan, nanti akan saya kasihkan beberapa video pembahasan soal-soal gawat darurat. Kalau misalkan rekan-rekan mau dan diizinkan oleh ketua ya, biar kita lebih variatif. Kayaknya beberapa sudah tersampaikan oleh budaya ya. Beberapa sudah tersampaikan sama budaya. Jadi itu tadi sebenarnya memang bimbingannya di sini lebih banyak ke itu tadi ya, lebih banyak ke arah apa namanya, bagaimana kisi-kisi aja, lebih ke kisi-kisi. Nanti untuk soal-soalnya, Bismillah pada pertemuan selanjutnya nanti akan saya kasih apa namanya, soal-soal gawat darurat yang lebih banyak, meskipun sudah dibagi sama budaya, tapi kan tadi kan ada yang tumpuk kan seperti cairan integumen tadi masuknya ke cairan, kemudian mungkin sistem perkemihan tadi sama juga nggak yang sistem perkemihan tadi? Enggak. Enggak. Muskulo yang muskulo. Kalau Yang triase yang tadi yang sama ya, yang triase, yang integumen. yang belajar ya Apa suaranya putus-putus, Mbak? Apa Gahanisa yang tadi yang ngomong tuh? Oh iya, saya tadi kok sampai lali. Tadi itu dititipi Pak Rohman, dititipi apa namanya? Absensi. Kok lupa saya? Sebentar ya. Ini nanti saya kasih linknya. Linknya sama enggak sama yang kemarin, saya juga kurang tahu. Karena yang kemarin kan memang fasilitatornya tidak mengikuti satu-satu ya. Memang Gadar ini apa namanya? Kalau Gadar ini memang soalnya memang tidak terlalu banyak, jadi sebenarnya bisa ditebak beberapa hal yang bisa yang keluar gitu. Cuma karena kita tidak tahu dari masing-masing orang itu ya, dari masing-masing pembuat soal, dia lebih ke arah mana, maka nanti bisa kita lihat satu-satu. Oke, sambil saya buka ini apa namanya, ini WA-nya masih loading, masih belum bisa ngopi linknya tadi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Iya. Monggo. Sudah ngantuk kabeh iki koyoke. Boten. Insya Allah ndak. Semoga tetap semangat ya. Semangat. Insya Allah, Bu. Insya Allah semangat Bu. Ya, sebentar. Ini linknya. Pokoknya tadi pesannya Pak Rohman, linknya di-share di ini, di pertengahan atau di akhir untuk absensinya. Cuma ini masih belum bisa connect. Sebentar ya. Link masih belum bisa di-copy. Ditunggu Masih belum bisa. Sambil menunggu nggak apa-apa, barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan.
Oh, ini link absensinya sudah di-share Pak Rohman ya. Sudah di-share Pak Rohman. Silahkan monggo bisa bisa absen di sana. Sebelum ditutup enggak sampai 1 jam ini ya. Tadi kita mulai jam 14, sekarang jam 14.54. Oke, sudah di-share juga sepertinya di di grup ya. Gimana rekan-rekan? Perlu ditambahkan? Soalnya nanti kita bahas lebih panjang lebar pada saat khusus pembahasan soal ya. Jadi nanti akan ada soal-soal selain soal yang kemarin. Tidak tahu, nanti saya tak nanya dulu sama panitia. Apakah memang diizinkan untuk membahas soal-soal yang ada di uji coba, soal soal uji coba ya, soal tryout, atau mungkin nanti akan harus soal-soal baru. Ketika nanti diizinkan, kita nanti akan banyak membahas soal-soal gadar ya, soal-soal gadar. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya, kemudian dikasih keluangan waktu, kemudian selain itu juga kita masih diberikan semangat supaya nanti kita bisa nembus bareng-bareng, sukses lulus ya. Nah, lulusnya selain lulus UKOM ini, kita kan standarnya UKOM ini dijadikan sebagai exit exam. Jadi nanti rekan-rekan, kemarin mungkin sempat ada yang tanya saya apakah berapa persen gitu ya, berapa persen yang harus dijadikan sebagai syarat. Ternyata rekan-rekan sudah dijelaskan panjang lebar. Ternyata memang dikasih beberapa hal. Memang nanti ada kaitannya dengan nanti nilai akademik ya, nilai akademik sebagai tambahan indikator untuk lulus exam. Oke. Kalau misalkan sudah tidak ada, silahkan monggo absensinya bisa dimasukkan atau diisi. Kemudian dari saya, karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu nggih. Nanti semoga pada pertemuan selanjutnya bisa membahas soal lebih panjang, lebih banyak, sehingga wawasan terkait dengan soal-soal lebih banyak lagi. Karena masih ada satu pertemuan lagi. Cukup? Oke. Kalau cukup ini saja, kurang lebihnya mohon maaf rekan-rekan semua. Kemudian ini tadi saya dapat kabar kalau Pak Budi masuk ICU ya, masuk ICU. Jadi mohon doanya rekan-rekan semua, beliau semoga disembuhkan oleh Allah SWT, diberikan kesabaran ya, sehingga bisa bersama kita lagi ya di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Demikian saya akhiri. Jangan lupa juga diselipkan setiap doa, di setiap selesai sholat atau di waktu-waktu mustajabah, agar pandemi ini segera bisa berakhir, kita bisa beraktivitas normal, bisa bersua tanpa was-was ya.
dan rekan-rekan yang sudah gugur mendahului kita diterima amalnya, serta rekan-rekan yang ada berjuang di pelayanan sekarang dikasih kekuatan, kesabaran, keikhlasan, serta yang di rumah pun sekarang yang WFH atau mahasiswa yang lagi SFH, school from home, dikasih kesabaran juga, sabar agar berusaha sama-sama prokes agar kita bisa sama-sama menghentikan atau bisa mengurangi tingginya kejadian penularan penyakit wabah ini ya. Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, sampai jumpa pertemuan selanjutnya, nggih. Terima kasih.